pemerintah dalam hal ini untuk mensupport pendidikan. Kalau kita angka sekarang APBN sekitar 3.000 triliun, berarti 20%-nya kan sudah di angka 600 triliun per tahun. Ya, luar biasa besar. Ya, kalau kita per hari hitungannya kan sudah 2 triliun per hari untuk support pendidikan di Indonesia. Ditopang oleh APBD di provinsi dan juga kabupaten, gitu Pak. Ada universitas yang menerima itu mengadakan tes kembali, atau dia memakai penilaian yang sebelumnya ada dari UTBK dan sebagainya. Misalnya di posisi 25, ini di lapangan bisa dikalahkan oleh posisi yang 90. Nah, jangan sampai seperti itu. File ini nggak ada, hanya kalah rupiah gitu loh. Mungkin ini momentum kita jalur mandiri ini, terutama terkait dengan pengisian SPI, ya, harus fairly, harus ada limited di sana, harus ada batasan, jangan sampai melebihi bahkan 1 miliar misalkan kan. Nah, ini kita nanti momentum para capres kita untuk artinya tidak menjauh dari amanat undang-undang kita sebagai kehidupan bangsa, untuk kita semua tunas bangsa kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang murah. Seperti itu Pak ya. Kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai pendidikan. Nah, hari ini sudah hadir bersama kami di studio Bapak Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirijaya Wisne. Menepi nggak ada lagi Pak Deh? Iya, astum nggak ada baik Pak ya. Iya, luar biasa. Ini kita setupnya baru kayaknya di studio ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan nuansa baru untuk konten-konten kita di Hanura berikutnya. Nah, ini Pak De, ini saya cermati juga Hanura ini sangat concern juga mengenai pendidikan. Nah, selain memang hal-hal lain yang sudah menjadi concern dan disampaikan ke publik. Nah, bagaimana Pak De memandang mungkin dari sisi kondisi pendidikan kita di Bali, kebijakan di Bali, atau mungkin juga secara nasional? Karena ini menjadi persoalan untuk menuju Indonesia Emas 2024. Kuncinya adalah fondasinya di pendidikan, di SDM, di quality, bagaimana kita mampu bersaing secara global. Bagaimana pandangan Pak De? Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi masalah pendidikan ini sebetulnya sangat dilindungi oleh negara ya. Sebagaimana tertuang dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita di pembukaan bahwa tertuang negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sampai kepada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 juga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Ya, itu ini menunjukkan komitmen gitu ya. Komitmen pemerintah dalam hal ini untuk mensupport pendidikan. Kalau kita angka sekarang APBN sekitar 3.000 triliun, berarti 20%-nya kan sudah di angka 600 triliun per tahun. Ya, luar biasa besar. Kalau kita per hari hitungannya kan sudah 2 triliun per hari untuk support pendidikan di Indonesia, ditopang oleh APBD di provinsi dan juga kabupaten, gitu Pak ya. Berarti kan sebenarnya angkanya lebih dari itu sebenarnya, jadinya lebih dari 300 triliun tadi sebenarnya kalau kita total dengan daerah. Iya, jadi secara nasional itu dengan hitungan 3.000 triliun, 3.061,2 triliun. Ini 20%-nya 612 triliun begitu. Kalau kita bagi 365 hari atau dalam 1 tahun, berarti kisaran 2 triliun per hari untuk support pendidikan saja. Dan juga ditopang oleh APBD provinsi dan kabupaten kota. Ini tentu saja ada komitmen dari pemerintah untuk mensupport sekali lagi pendidikan di Indonesia, kan begitu. Dari potret anggaran itu dan termasuk juga di daerah di Bali kan tentu juga pasti minimal juga sudah 20% gitu, karena itu memang jadi amanat undang-undang. Bagaimana Pak De melihat itu sudah digunakan untuk memajukan kualitas pendidikan kita? Karena selama ini ya kalau kita misalnya searching di Google atau kalau dalam obrolan-obrolan di media sosial ketika ada momen-momen terkait pendidikan misalnya, kerap kali pendidikan negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, salah satunya yang paling top dianggap pendidikan di dunia itu kan kalau nggak salah Finlandia, kalau nggak salah, yang secara kualitas mereka sangat bagus dikatakan. Bahkan dari sisi indeks happiness-nya mereka juga tertinggi di dunia, salah satu yang tertinggi di dunia, karena ini kaitan juga dengan pendidikannya. Bagaimana Pak De melihat? Apakah sudah optimal anggaran yang begitu besar untuk outputnya tentu harus kualitas gitu?
Ya, sebelumnya Pak Yan, saya sampaikan dulu, saya pernah mencatat di angka APBN kita di angka 1.800 triliun. Artinya per hari itu ada 1 triliun untuk pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Kan begitu. Sekarang kita pada posisi 2 triliun. Tapi ini tidak kunjung bahwa biaya pendidikan, terutama biaya kuliah terjangkau. Belum terjangkau oleh masyarakat luas, kan begitu. Berarti pendidikan masih mahal gitu. Masih mahal. Khususnya yang pendidikan tinggi khususnya. Nanti kita compare dengan beberapa sistem pendidikan di luar negeri, biaya kuliahnya pun kan begitu ya. Jadi saya menilai ini di sini biaya kuliah itu mahal. Kadang-kadang di luar nalar ya. Nah, sekarang kita punya sistem atau policy dari Kementerian Ristek, itu Pendidikan dan Ristek. Mulai dari setelah lulus SMA ada PDK dulu kan, zamannya itu. Sekarang istilahnya seleksi nasional berbasis prestasi. Oh ya, yang prestasi. SNBP. Ada yang tertulis kan begitu. Nah, yang menjadi momok barangkali ini yang jalur mandiri. Ya, yang kan? Ramai juga di Bali gitu. Yang jalur mandiri ini. Di sana juga ada istilah, ada dana sumbangan pengembangan institusi, SPI kan. SPI ini kadang angkanya dia mengisi semacam sumbangan untuk berjalanan membantu universitas, sekolahnya atau tempat kuliahnya di dalam pengembangan sarana dan prasarana kan begitu. Dari ini mengisi, ini obrolan di bawah ini. Tentu kami sebagai partai politik mendengar kan begitu ya, testimoni dari masyarakat dan sebagainya. Angka di 400 juta, 700 bahkan 1 miliar. 1 miliar lebih bahkan. Nah, ini kan Pak Yan, menurut kami ini sudah di luar nalar. Ini ada sedikit ya kurang pas lah dengan semangat Undang-Undang 45, Undang-Undang negara kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk generasi ini, bangsa ini bisa maju, menjadi negara maju kan. Awalnya pendidikan ini harus bisa negara hadir di sana untuk memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang mumpuni, untuk artinya bisa berkompetisi secara global dengan negara lain kan begitu. Dan harus inklusi dan juga bisa diakses oleh semua kan gitu. Ketika kita bicara angka tadi 400, 500 bahkan 1M itu kan itunya mungkin hanya segelintir orang saja yang bisa akses itu kan begitu. Jadi pendidikan ini menjadi seolah-olah suatu hal yang eksklusif begitu. Pendidikan ini eksklusif. Jadi saya sampaikan pendidikan ini dari biaya kuliahnya di luar nalar, ratusan juta sampai miliar begitu ya. Dan ininya kalau setelah lulus ya kan, apakah investasi itu kembali? Ya, kalau kita bicara kan istilahnya mindset investasi, return investasi dan returnnya gitu ya. Investasi dan return. Apakah seimbang kan begitu? Kan? Walaupun kita bicara investasi di SDM atau OTA itu jangka panjang, tapi kan hitung-hitungannya juga harus jelas gitu. Harus jelas, ya kan? Sekarang 1 miliar setelah lulus kemudian bekerja di swasta atau sebagai entrepreneur, itu rasanya untuk 5 tahun, 10 tahun agak sulit mencapai untuk memperoleh kembali investasi itu. Pertama itu. Jadi kedua, tentu ini dipayungi hukum juga, ada landasan hukumnya. Nah, kita berbicara jalur mandiri kan begitu. Ini jalur ketiga dari 3 jalur yang disediakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan ya, Mendikbud, Kementerian Mendikbud Pendidikan Ristek ya. Pertama jalur PMDK yang sekarang ada istilah SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (NBP) dan tertulis. Nah, sebelumnya UTBK. Nah, kemudian ini masuk universitas diberikan kewenangan sesuai Undang-Undang Dikti, kalau tidak salah nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, dalam perjalanannya ini kita di bawah ya. Kita perlu sampaikan dalam podcast ini. Ya, ini juga kita sampaikan, juga kita bagian dari sharing kita untuk pendidikan kan. Jadi yang di jalur ketiga ini biasanya terakhir ini ada universitas yang menerima itu mengadakan tes kembali, atau dia memakai penilaian yang sebelumnya ada dari UTBK dan sebagainya itu. Ya kan ada ranking ini 1 sampai 100 misalkan, ya kan? Misalnya di posisi 25, ini di lapangan bisa dikalahkan oleh posisi yang 90.
Nah, jangan sampai seperti itu. Fairly ini nggak ada, hanya kalah rupiah gitu loh. Ini yang saya garis bawahi dulu satu-satu. Ya, hanya kalah rupiah. Padahal dari segi kemampuan intelektualitas gitu, intelektualitas akademis yang ditempuhnya, ini sebetulnya harusnya lolos. Nah, mungkin ini momentum kita jalur mandiri ini, terutama terkait dengan pengisian SPI ini, ya harus fairly, harus ada limited di sana, harus ada batasan. Jangan sampai melebihi bahkan 1 miliar misalkan kan, harus ada batasan. Berapa kebutuhan universitas itu, ya, dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah, di perkuliahan, ya kan? Misalkan jalur mandiri 100 orang, tetapkan saja maksimal misalkan 100 juta atau 50 juta. Kalau 100 juta berarti kan 10 miliar. Itu jumlah yang signifikan di dalam penyelenggaraan perkuliahan yang cukup layak, membangun gedung, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini bagian dari pandangan kami untuk sekiranya dari yang muncul belakangan ini kasus-kasus kan terlepas dari persoalan hukum masih berproses ya. Tapi kami melihatnya masyarakat pendidikan di Indonesia jangan eksklusif. Berikan masyarakat yang memang mampu kesempatan yang sama. Ini banyak kejadian misalkan seorang yang kemampuan level ekonominya bawah, tapi dia berkeinginan anaknya untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi begitu, dan kemudian anaknya juga giat belajar, berkeinginan kuat dan sebetulnya mampu. Seperti saya tadi sampaikan, posisi 25 misalkan, ini contoh soal ya, kemudian dikalahkan oleh yang mungkin di bawahnya 90 gitu. Kalau kita ngambil 100 misalkan, ini contoh soal, ini dikalahkan rupiah. Disinilah tidak adanya fairly dalam sistem jalur mandiri di dalam pengisian SPI itu. Seolah juga menjadi bentuk komersialisasi gitu. Ya, ini jangan sampai terjadi. Ini sudah makin menjauh dari semangat Undang-Undang 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita ingin sumber daya manusia kita yang luas sekali karena penduduk kita besar, kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah juga untuk nantinya bisa digarap oleh SDM yang mumpuni. Maka dari itu nanti ke depan ini menjadi evaluasi pemikiran bagaimana seleksi penerimaan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, terutama jalur mandiri, saya garis bawahi dievaluasi. Jangan sampai tidak ada batasan jumlah SPI yang dituliskan, kan begitu? Begitu Pak Yan. Jadi menyambung kembali, ini sebetulnya sangat mungkin di Indonesia ya, sangat mungkin di Indonesia. Kita compare dengan sistem perkuliahan di luar negeri, seperti Pak Yan tadi, Finlandia, kan begitu ya. Kemudian negara Jerman yang negara maju, yang industrinya juga maju, kan begitu. Saya di UK juga yang menjadi destinasi, tapi dia sedikit lebih mahal. Saya ambil dulu contoh-contoh yang masih lebih pendidikan dari negara maju, tapi dia relatif murah biaya pendidikannya, kan begitu. Kenapa mereka bisa? Kan gitu. Saya berpengalaman di sana. Di mana Pak De? Di Jerman. Oh, pernah di Jerman. Ya, saya selepas SMA dari Bandung ya, tahun 86, awal tahun 87 saya ke Jerman. Kuliah di sana. Ada penyetaraan 1 tahun Pak ya. Penyetaraan 1 tahun, yaitu saya mengikuti studium kolek. Nah, sebelum kuliah ini memang harus ada penyetaraan dulu, ya kan? Waktu itu, tidak tahu saya belum mengikuti sekarang ini. Jadi apa yang diajarkan di sana, karena saya jurusan IPA begitu, ada matematik, fisika, kimia, dan bahasa Jerman tentu saja yang menjadi waktu itu textbooknya memang bahasa Jerman, Deutsch ya. Nah, sekarang sudah ada perubahan setelah Uni Eropa, ada beberapa sekolah yang tidak harus berbahasa Jerman, artinya bisa berbahasa Inggris. Itu setelah adanya Uni Eropa, kan gitu. Itu saya alami setahun dan tidak ada masalah gitu. Memang kondisi pendidikan kita akui itu ya selevel lah ya. Cuman harus ada penyetaraan. Nah, apa nanti outputnya? Kemudian dalam prosesnya kita kalah dengan negara maju, ya. Saya sebutkan saja di sini, nanti kesimpulannya saya sampaikan juga. Industrinya nggak nyambung gitu loh.
ya kan? Begitu dia kuliah teknik, ya, di sini kalau lulus itu bisa kemana-mana dia, bisa kerja di bank gitu ya, tidak sesuai background. Tapi di sana, saya contohkan di Jerman itu industrinya sudah ada. Jadi ada semacam istilahnya kerennya link and match dunia pendidikan dengan industri. Kualitas, dengan ya industrinya gitu ya. Itu nanti kita bahas lagi. Tapi biayanya berapa? Kan begitu. Ini sekedar compare. Compare. Saya kalau hitungan sekarang pun saya yakini masih seputaran 1000 DM waktu itu benchmark. Sekarang kan Uni Eropa euro kan? Kalau 1 euro berapa sekarang? 17.000. 17.000. Berarti kalau 1000 itu sekitar 17 juta per bulan. Nah, sekolahnya gratis. Ya kan? Tapi kita mendapat experience di sana. Pengalaman dunia internasional kan? Secara bahasa, secara pergaulan budaya dan sebagainya kan? Kita mengukur dengan negara lain. Itu kelebihannya. Cukup biaya kuliah gratis di sana, tidak dibebani biaya. Kemudian biaya asuransi gitu sekitar 65 DM sekarang. Kalau di kita 65 euro lah. Itu mungkin sekitar 1 juta ya. Kemudian dari biaya apartemen sekitar tergantung. Kita mau 200-300 euro kan. Itu sekitar 3,5 juta. Nah, selebihnya biaya pendidikan itu tidak dibebani. Nah, kapan kita bisa seperti itu? Pertanyaan begitu. Karena sekali lagi seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, kita negara memang harus hadir di sana dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dan dalam pasal 31 amandemen keempat Undang-Undang 45 itu ayat 4 bahwa memang minimal sudah diprioritaskan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Gitu. Berbicara itu Pak Dekan, ini belakangan juga sempat ramai juga karena pemerintah sebenarnya punya komitmen untuk memberikan akses seluas-luasnya, misal termasuk bagi teman-teman kita yang berpotensi kuliah di luar negeri, punya kemampuan kan ada beasiswa LPDP yang dari Kementerian Keuangan kalau tidak salah, baik yang untuk dalam negeri maupun untuk ke luar negeri. Tapi kan yang menjadi ramai belakangan yang alumni URD LPDP yang kuliah ke luar negeri itu tidak mau balik atau tidak mau kembali ke Indonesia gitu. Itu kan padahal sudah menjadi kewajiban mereka, apalagi sudah menggunakan uang negara, harus kembali minimal untuk mengaplikasikan ilmunya membangun daerah atau berkontribusi untuk bangsanya. Nah ini pandangan Pak Dekan seperti apa? Termasuk mungkin dalam konteks Bali Pak Gubernur juga punya program mungkin dalam sisi beasiswa seperti apa mungkin masukan? Pertama saya apresiasi dulu LPDP ini ya, Lembaga Pemberdayaan Dana Pendidikan, kan gitu ya. Apresiasi dari Kementerian Keuangan untuk bahkan dia menempatkan dana abadi. Ya, semacam dana abadi. Yang sekarang perkembangannya sudah 125 triliun per tahun. Ya, untuk mensupport tunas bangsa ini, generasi penerus bangsa, para mahasiswa lulusan S1 serta S2 untuk melanjutkan di luar negeri di universitas unggulan gitu ya. Ini juga menarik, ini penting ya. Itu untuk bisa diteruskan kebijakan ini dan tentu juga dalam pelaksanaannya memang ditemui banyak juga lulus S2 itu malah menetap di sana kan gitu ya. Ini saja yang harus dipertegas gitu. Karena rumusnya gini biasanya, 2N+1. 2N+1 N berapa lama dia di luar negeri, misalkan 2 tahun, 2 kali 2 tambah 1 kan 5 tahun. Selesai S2 harus kembali dan ditempatkan sesuai kebutuhan Indonesia di kementerian mana atau di lembaga riset di mana kan. 5 tahun harus di bagian dari tanggung jawabnya dana yang diberikan beasiswa ke luar negeri. Sama halnya dulu ketika saya di Jerman itu banyak juga program Habibie waktu itu. Jadi Pak Habibie selaku Menristek Teknologi ya, Menteri Riset dan Teknologi, Ketua BPPT, banyak mengirim juga ke seluruh dunia, ada ke Jerman, ada ke Inggris, Amerika, sama dengan ini. Cuman sumber keuangannya ya, kalau dulu dari Bank Dunia, ya sekarang ini dari Kementerian Keuangan. Ini bagus sekali, apalagi ada dana abadi yang terus meningkat. Sekarang 2023 ini sudah di angka 125 triliun per tahun untuk memberikan beasiswa kepada lulusan S1 ke Indonesia untuk ditempatkan atau belajar di seluruh dunia, di negara universitas unggulan di dunia.
Okay. Ini bagus, ini saya apresiasi. Dan pola ini, ya ini untuk salah satu harus diperhatikan. Yeah. Sebelum dia ke jenjang 2, dikirim ke luar negeri, biaya pendidikan ini harus terjangkau. Oke. Jangan sampai ada istilah biaya yang di luar nalar itu. Kapan kembalinya? Okay. Ini begini, Pak. Ini akan mindsetnya akan berbeda setelah mereka lolos. Sekarang saya banyak contoh ini ya, keinginan anak itu nanti akan menjadi cita-citanya mau menjadi apa? Menjadi dokter kan? Kenapa? Saya ingin nanti bisa menjadi dokter untuk mendapatkan ilmu, bisa mengobati orang tua, bisa membantu masyarakat pengobatan begitu. Tapi ketika berinvestasi tinggi. Orang tuanya 1 miliar, 2 miliar, kelihatan lah ya. Jadi paradigmanya pasti mungkin berpikir mengembalikan dulu. Ini menjadi beban bagi anak itu selepas dari lulus di kedokteran. Oke. Ya, kalau kita bicara di Bali mungkin sebagai sebuah bagian mungkin closing juga terakhir, bagaimana Pak D melihat kebijakan Pak Gubernur, masuk harapannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, termasuk dalam konteks program-program beasiswa misalnya S1 atau S2 atau bahkan mungkin bisa sampai S3. Kalau nggak salah Pak Gubernur memang sudah punya, mungkin memang perlu lagi diperkuat lagi atau cakupannya, atau dari sisi misalnya anggarannya perlu ditambah dan sebagainya. Ya, secara normatif di Indonesia kan di daerah juga akan dari APBD dan support dari APBN 20%. Yeah. Nah, itulah dalam penyelenggaraan pendidikan ini ya. Kalau di daerah kan juga di sekolah dasar, sekolah menengah gitu ya. Kalau di sekolah menengah kan sumbernya dari biaya operasional sekolah, ada dana BOS juga dari pusat. Ada BOS dari pusat juga itu kan, dipadu dengan APBD kan. Kemudian ada dana komite. Ya kan, program memang 12 wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun kan. Ya, ini harus dipenuhi dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersih ya, tanpa ada nanti pungutan liar gitu. Pungutan liar, kemudian dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Kan ini betul-betul dana ini dimaksimalkan untuk betul-betul melahirkan generasi kita mengenyam pendidikan yang layak ya. Kemudian juga secara nasional juga keuntungan BUMN atau CSR itu untuk menambah amunisi dari kementerian untuk bisa disalurkan, sehingga sekali lagi biaya kuliah kita bisa diminimais dan terukur. Dan terukur. Terutama saya garis bawahi lagi soal jalur mandiri itu. Jangan sampai ada SPI yang harus mengisi begitu sampai miliar gitu, sampai ratusan juta yang ini menjadi beban bagi mahasiswa itu setelah lulus selesai atau lulus kan. Siap. Terakhir Pak, sebagai sebuah closing, harapannya kepada pemimpin kita khususnya di Bali untuk memajukan dunia pendidikan, mencetak SDM, karena banyak yang beranggapan Bali nggak punya tambang ya. Salah satu yang memang harus diperkuat adalah SDM, karena kita nggak punya tambang, kita perkuat SDM kita perkuat tanda kutip bahasa, kita perkuat otak kita cerdaskan otak kita sehingga bisa meningkatkan daya saing manusia Bali atau orang-orang Bali. Mungkin penegasan sebagai sebuah closing, Pak. Ya, kita di Bali ya, saya berpikiran dunia pendidikan harus dimajukan semaju-majunya. Ya, seperti Pak Yan tadi, inilah yang tumpuan harapan kita ya, untuk masyarakat Bali mengenyam pendidikan yang layak, yang berkualitas. Dan sekarang ini negara punya uang abadi LPDP. Itu semaksimal mungkin untuk orang-orang Bali bisa dapatkan gitu loh. Ya, harus direbut peluang itu. Itu peluang yang memang diperuntukkan oleh orang-orang berprestasi. Ya kan? Dan punya kemampuan kuat juga. Punya kemampuan kuat. Inilah makanya kami sekolah dasar mulainya, sekolah menengah pertama, terutama SMA ini ya, mutunya harus ditingkatkan. Mutu sekolah ditingkatkan. Jadi orientasi daripada terutama dalam leadership kepala sekolah ini harus punya visi-visi. Bagaimana meningkatkan kualitas dari sekolah itu dengan anggaran yang ada. Jangan anggaran yang teralokasi, kucuran dari APBN, kemudian dari APBD, bos dari APBD, kemudian uang komite, yang kami juga mendapat laporan ini.
kami nantilah diskusi di edisi lain bahwa tidak tepat sasaran. Dana komite yang notabene adalah dana dari siswa itu. Oke. Tapi dalam peruntukannya harusnya lebih meningkatkan mutu dari sekolah itu. Oke, jadi begitu lolos gitu ya, begitu lulus itu, ya siswa-siswa kita harus mendapatkan kualitasnya sudah bisa bagus. Oke. Kemudian nanti lanjut mendapatkan prioritas LPDP ini. Oke. Ya itu harapannya. Jadi pengelolaan sekolah. Nanti kami juga dari Hanura ada program. Nanti kita akan puncaknya akan kita berikan apresiasi penghargaan kepada para guru, ya semua guru, ya, terutama kepala sekolah yang mempunyai visi misi bagaimana meningkatkan kualitas sekolah itu. Oke. Pengelolaan sekolah. Nanti kami akan menyampaikan ini dan diikuti oleh seluruh guru di Bali dalam kerangka dia memajukan sekolah, itu penting Pak. Oke, luar biasa. Nanti pada saat HUT PGRI kami berikan apresiasi. Ya, kita tunggu Pak Ade. Bagaimana visi kan menarik ini. Ya. Saya akan, kalau saya jadi pimpinan kepala sekolah, saya akan kelola sekolah ini seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, luar biasa dari komitmen Hanura untuk memajukan pendidikan Bali. Jadi intinya kita kawal bersama, dan tadi poinnya dalam konteks pendidikan tinggi jangan di luar nalar gitu Pak De, jangan di luar nalar, biayanya memang harus sesuai dengan aturan yang ada gitu. Terima kasih Pak De. Jadi ada closing terakhir ya? Sebelum ditutup closing ini ya. Jadi harapannya tentu kita sebagai negara besar, sumber daya manusia besar tentu saja ya. Generasi penerus kita lewat untuk bisa menjangkau dunia pendidikan ini ya, mendapat pendidikan yang layak dan juga biaya yang terjangkau, bahkan bisa gratis ke depannya kan begitu. Karena mereka adalah generasi masa depan Indonesia, yang tumpuan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan kita juga punya sumber daya alam yang melimpah, ya kan. Harapannya mereka juga bisa mengolah transfer teknologi secepatnya. Kemudian dengan pendidikan yang cukup, kemudian mereka expert bisa mengolah kekayaan alam ini, sehingga industri itu semakin banyak. Mereka di dalam negeri ya, seperti misalkan mesin atau gitu kan, paling tidak minimal ada manufacturing, biaya pabrik mobil gitu ya. Kita punya pasar loh mobil ini, tapi kita import mobil kan tidak masuk akal. Benar. Maka dari itu harus dimulai dari dunia pendidikan ini untuk mereka mumpuni secara nanti menjadi expert, menjadi ahli gitu. Kemudian tambang-tambang yang kita miliki ini ya penilirisasi ini. Bukan lagi mengimpor tenaga ekspor dari luar, tapi mereka bisa mengerjakannya kan begitu. Dan ini tentu menambah income kalau itu bisa oleh kita untuk kita. Dari kita oleh kita untuk kita. Jadi untuk menuju persaingan global, negara maju gitu. Sekarang ukuran kapitalisme kan bukan dia menjajah dalam bentuk fisik, tapi ekonomi. Ekonomi dari mana? Dari intelektual, ya kan? Dari intelektual. Sekarang teknologi yang ini menguasai, ini bisa menjajah ya dalam itu. Itu loh Pak Yan. Dan saya tutup ini sebagai closing. Ini barangkali karena ini amanat undang-undang ya. Ini momennya pas sekali di dalam kita nanti pemilu 2024, Capres. Biasanya jualannya bagaimana supremasi hukum ini ditegakkan. Bagaimana memberantas korupsi, kan gitu. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh. Ya kan begitu. Nah, sekarang kalau ada presiden, Capres nanti ke depan mempunyai jualannya Indonesia, pendidikan Indonesia untuk semakin lebih maju, semakin lebih murah biaya pendidikan, biaya kuliah, biaya bebas pendidikan 12 tahun dan sebagainya itu. Nah, ini kan akan menarik sekali. Nah, ini kita nanti momentum 2014 para capres kita untuk artinya tidak menjauh dari amanat undang-undang 2045 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk kita semua tunas bangsa kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang murah. Seperti itu Pak Yan. Ya, tadi luar biasa kita closing. Jadi untuk mencapai Indonesia maju, Indonesia emas 2045, dan tadi disinggung
bagaimana agar Indonesia keluar dari middle income trap, ya, negara berpenghasilan menengah menjadi negara maju, kuncinya di penguatan tadi industrialisasi yang ditopang oleh SDM yang expert di berbagai bidang. Terima kasih Pak De. Kita sambung nanti perbincangan kita di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama Hanura Bali Official.